Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di channel Hendra Berbagi dan masih tetap bersama saya Hendra. Sahabat rongsok, sedikit mengulas atau flashback ke belakang tentang pembahasan pada video-video saya sebelumnya tentang dunia rongsok. Di situ saya sudah menjelaskan atau sudah membahas tentang bagaimana cara memulai usaha menjadi pengepul barang bekas atau rongsokan itu untuk yang skala kecil, dan juga di situ juga saya sudah membahas bagaimana caranya mencari pelanggan atau mencari omset. Selain itu juga saya sudah membahas tentang pengenalan untuk jenis-jenis besi ya, baik itu pengertian besi secara umum dan juga untuk pengertian di dunia rongsok. Di situ juga saya juga sudah membahas tentang plastik, baik menurut kode daur ulangnya ya, dan juga cara membedakan jenis plastik. Nah, untuk video kali ini ya, saya tetap akan membahas masih seputar dunia rongsok. Di sini saya akan memberikan catatan ya. Jadi barang-barang yang masuk ke kriteria yang seperti saya sebutkan pada video-video saya sebelumnya, akan tetapi memiliki nilai jual yang rendah atau bahkan mungkin tidak laku. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Karena apa? Kalau untuk menjadi pengusaha yang nantinya bisa berkembang ya, memang alangkah baiknya kalau sahabat rongsok memahami tentang barang yang sahabat rongsok usahakan atau di bidang usaha sahabat rongsok semua. Jadi kalau sahabat rongsok hanya sekedar tahu atau tahu-tahuan atau malah sok tahu, itu malah nanti berakibat fatal. Karena apa? Kalau untuk jenis barang, untuk dunia rongsok ini sesuatu yang pasti. Jadi misalkan pet ya itu pet ya kan, PP ya PP ya, HD ya HD dan lain sebagainya. Jadi sedikit cerita pengalaman saya dulu awal mula saya mengenal rongsok, itu sempat diinformasikan sama kawan, itu ada namanya PPC, bukan V ya, jadi pakai P, PPC. Nah, PPC itu apa? Saya tanya seperti itu. Oh, ini yang nomor 3. Yang pertama itu PPA, PPB dan PPC. Waktu itu saya sempat percaya ya kan, karena memang saya sama sekali nggak paham untuk jenis-jenis rongsok, dan pada masanya saya sempat mencari tahu dan saya banyak melihat, mendengar ya, sehingga saya sedikit punya pengetahuan tentang dunia rongsok seperti itu. Nah, hal ini yang akan saya bagikan kepada sahabat rongsok semua agar bisa menambah wawasan atau pengetahuan sahabat rongsok semua, khususnya untuk dunia bidang rongsok seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jadi hanya saya minta bantuan ke sahabat rongsok semua, kalau memang ini bisa bermanfaat, tolong berikan dukungan ke saya. Bisa dengan cara itu di bawah ada tombol subscribe yang warna merah itu tolong bisa dicek situ, karena dengan begitu saya akan lebih semangat dalam membuat video-video saya, berbagi ilmu dan pengalaman saya ya. Dan juga apa tujuan saya untuk membuat channel ini, untuk berbagi itu bisa terlaksana seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, ini sebenarnya bukan mempersingkat, itu basa-basi ya. Yang pertama yaitu untuk jenis pet, seperti saya utarakan sebelumnya, pet yaitu polyethylene terephthalate ya. Itu petnya bentuknya contohnya seperti ini ya, seperti ini. Tapi ini bagi
sahabat rongsok yang menjadi pengepul ya. Untuk yang menjadi pengepul itu harap hati-hati ya. Ini sama-sama pet sahabat rongsok ya. Tapi untuk pet yang seperti ini ya, jadi pet yang sudah kena cat ya, atau pet-pet yang sudah agak lama kena kotoran atau biasa disebut mangkak ya, itu kalau sahabat rongsok membelinya dominan seperti ini, itu kalau bisa jangan dibeli harga pet, karena ini untuk dijual ke kerasan pun ini jarang ada yang mau ya. Ini untuk sahabat rongsok yang menjadi pengepul ya. Untuk yang menjadi pengepul seperti ini ya, tolong kalau yang dibeli yang seperti ini aja, jadi yang memang bersih ya. Bersih bukan berarti tanpa kotoran tanah atau lainnya. Kalau tanah itu bisa hilang nantinya, tapi kalau yang seperti ini ya, cat, tinta dan juga mangkak, ini nantinya kalau kita kirim ini akan ditolak ya. Ini untuk sahabat rongsok yang kebetulan posisinya sebagai pengepul. Nah, kalau sahabat rongsok yang sebagai penggiling ya, penggiling juga sama yang seperti ini ya. Ini kalau sama penggiling ini ditolak karena apa? Ini nggak bisa nggak bisa hilang catnya, jadi ini akan terbuang, ini sampah nantinya. Nah, kalau yang seperti ini ya, kalau yang seperti ini itu masih bisa menggunakan bahan tertentu, ini masih bisa istilahnya agak kembali ke semula ya, agak bersih seperti itu. Nah, selain itu bagi sahabat rongsok yang penggiling itu harap hati-hati. Biasanya kalau untuk pet kecil ini khusus penggiling, kalau untuk pengepul itu pet-pet kecil seperti ini biasanya cuma masuknya di kerasan. Tapi kalau untuk penggiling biasanya pet-pet kecil ini akan digiling jadi satu, itu namanya pet mambu biasanya seperti itu. Tapi untuk sahabat rongsok yang kebetulan baru mulai akan menggiling itu harap diperhatikan dengan pet yang seperti ini. Jadi pet yang bekas wadah bahan kimia atau bahan-bahan yang mempunyai aroma keras ya, atau tajam. Karena saya pernah ngobrol dengan senior daripada dunia plastik dan pet, itu kalau untuk pet-pet yang bekas wadah kimia atau yang beraroma tajam, itu nanti hasil cacahannya itu akan berbau ya, akan tetap menimbulkan bau. Jadi kalau bisa bagi sahabat rongsok yang penggiling, untuk yang bekas kimia atau bahan-bahan yang berbau tajam itu dipisahkan, jangan dicampurkan ya. Jadi kalau untuk yang lain ya, seperti yang body segala macam itu bisa dicampurkan, digiling jadi satu, itu biasanya jadi pet mambu. Nah, kalau untuk yang seperti ini, terus botol kecap, terus toples seperti itu bisa dijadikan satu ya. Jadi kalau yang ini khusus untuk penggiling ya, untuk penggiling menghindari ini. Kalau untuk pengepul ini semua ya seperti ini biasanya belinya kerasan ya. Kecuali yang ini, kalau ini pet. Nah, untuk yang pengepul hindari yang seperti ini, bekas cat ya, dan juga yang mangkak ya, karena ini harganya jauh di bawah yang pet ya. Jadi ini sama jenisnya pet, tapi ini yang harus dihindari ya. Setelah tadi itu tentang pet ya, untuk yang berikutnya yaitu tentang putian ya. Tentang putian seperti apa yang sebaiknya dihindari atau sahabat rongsok harus ketahui, karena itu berpengaruh dengan harga jualnya nantinya ya. Jadi putian itu bahannya itu kan seperti pernah saya utarakan bahwa ada yang jenis plastiknya itu HDPE, High Density Polyethylene, dan juga ada yang LDPE, Low Density Polyethylene ya. Jadi ada dua macam kalau untuk putian jenis plastiknya, tapi di dunia rongsok itu jadi satu, HDPE dan LDPE itu jadi satu. Jadi sahabat rongsok yang perlu diperhatikan kalau untuk pengepul
ya, dan juga penggiling. Kalau ini pengepul dan penggiling ya, seperti ini. Ini sebenarnya ini adalah naso ya, sahabat rongsok. Jadi HD natural ya, bahannya ini HD natural. Tapi bahan yang seperti ini itu nggak bisa kita masukkan ke naso ya. Karena apa? Ini sudah bekas kena cat ya, seperti ini, bekas kena tinta ya, terus kena cat seperti ini ya. Ini sebenarnya naso semua ini sahabat rongsok ya. Dan ini adalah pipi bening, ini bekas tinta seperti ini ya. Ini nggak bisa hilang ya. Jadi biasanya kalau yang ini dominannya warna apa? Oh, ini biru ya. Walaupun bahan aslinya itu dari HD natural, ini biasanya kita masukkan ke blowing warna atau putihan warna biru. Jadi bagi sahabat rongsok yang pengepul, kalau banyak yang jual seperti ini ya, itu harap hati-hati, jangan dibeli harga naso. Dan juga bagi penggiling, ini kalau dicampurkan naso ini nantinya nggak jadi. Kalau dikirim ke pabrik pemelet itu biasanya akan di reject karena ini nggak bisa hilang. Seperti cat ini juga nggak bisa hilang walaupun ini naso ya, seperti ini tinta ya, ini nggak bisa hilang ya. Jadi ini harap hati-hati kalau untuk membeli ini ya. Jadi jangan karena ini jenisnya HD ya, terus di putihan, oh ini bahannya naso, masuk ke naso, itu jangan, karena ini nggak akan masuk nantinya waktu digiling. Nah, setelah itu juga ada drigen bekas saus ya, sahabat rongsok. Kalau untuk drigen bekas kecap ya, saya ulangi, kalau untuk drigen bekas kecap itu masih bisa hilang ya, masih bisa putih ya. Tapi kalau untuk drigen yang bekas saus sambal itu dia nantinya kalau digiling itu hasilnya akan mangkak, agak kuning-kuningan ya, agak meresap ya. Jadi di situ walaupun bahannya itu dari naso, itu nggak bisa masuk ke naso. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan ini sahabat rongsok, nah, seperti ini ya, ini bahannya HD sahabat rongsok. Nah, ini juga HD ya, HD seperti ini ya. Tapi ini saat pembelian ya, saat sahabat rongsok membeli itu harganya jangan sama dengan harga putihan. Kenapa? Karena ini nantinya saat kita kirim ke penggilingan ya, ini nggak mempan ya. Karena kebanyakan penggiling yang ada itu menggunakan pisau yang sistem gunting ya. Jadi pisau yang sistem gunting. Biasanya kalau untuk bahan-bahan yang tebal seperti ini itu mesinnya nggak kuat, kecuali mungkin ada penggiling yang menggunakan mesinnya yang besar ya, sistem gunting tapi besar, atau penggiling yang menggunakan mesinnya yang pisaunya itu modelnya shredder. Jadi shredder itu seperti ini, jadi seperti roda bergerak ya, itu mesin yang sistemnya shredder ya. Itu mungkin setebal apapun itu akan kuat. Tapi kalau untuk yang penggiling biasa yang menggunakan pisau sistem gunting, itu biasanya kalau untuk material yang tebal-tebal seperti ini biasanya pisaunya nanti akan mundur, kalah, kecuali mungkin yang seperti saya katakan tadi itu yang mesin yang besar ya. Jadi walaupun ini jenisnya putihan, tapi sekali lagi belinya jangan harga putihan, karena nanti di penggiling ini akan ditolak, nggak kuat mesinnya seperti itu. Nah, ini untuk yang HD. Terus HD ada yang plastik daun ya, plastik daun. Untuk HD plastik daun itu biasanya ada HD susu ya, HD susu itu yang putih HD-nya. Itu biasanya banyakan untuk wadah-wadah bahan-bahan seperti misalkan untuk bekas ikan, bekas udang dan lain sebagainya ya. Itu juga cara membelinya tidak sama dengan HD daun yang lain. Karena apa? Nantinya saat itu dipelet itu akan bau. Jadi
untuk yang bekas ini ya, bekas ikan ya, bekas sosis segala macam itu perlu perlakuan khusus dalam prosesnya. Jadi harganya tidak sama, jadi berbeda. Jadi ini HD ya, teman-teman atau sahabat rongsok semua bisa luangkan waktu ini mungkin sekitar 30 menit, tapi ini sangat berarti buat sahabat rongsok semua. Karena kalau sahabat rongsok tidak memahami ini ya, kemungkinan akan terjadi kerugian. Karena biasanya ini bahannya HD, saya belinya putihan. Ini bahannya PET, saya beli PET, padahal itu nantinya nggak masuk. Jadi saya coba meluangkan waktu saya membuat video ini, memberikan pengalaman saya kepada sahabat rongsok. Sahabat rongsok bisa memberikan upload ke saya dengan cara menyaksikan video ini, syukur bisa subscribe seperti itu. Nah sahabat rongsok, yang berikutnya adalah tentang ember warna atau PP, polipropilen ya. Kalau untuk ember warna itu sama ya, sama. Yang perlu diwaspadai itu yang terkena cat ya. Terus juga kalau untuk PP ini ada yang PP kelem, cuma contohnya di sini kebetulan saya nggak ada. Jadi biasanya itu ada di kursi-kursi seperti itu ya, itu bahannya PP tapi diberikan campuran jenis plastik yang lain, itu campurannya mungkin sekitar 30-an% seperti itu. Jadi dia akan tenggelam. Nah ini yang perlu diwaspadai bagi sahabat rongsok, baik itu pengepul maupun penggiling ya, karena PP kelem ini nantinya harga jualnya sangat rendah ya, sangat rendah dibandingkan dengan PP yang mengambang ya. Nah itu untuk jenis plastik ya. Berikutnya saya akan membahas yang tentang besi ya. Tapi sebelum saya membahas tentang besi ya, saya ulangi lagi ya, jenis plastik yang harganya tadi itu di bawah daripada harga yang sebenarnya ya, tapi dia jenisnya sama. Misalnya seperti tadi PET ya, PET itu ada PET yang memang harganya di bawah atau bahkan nggak laku, itu yang kena cat ya, terus juga mangka ya. Terus juga dia ada lagi yang bekas terbakar ya. Jadi semua plastik itu, baik itu PET maupun putihan maupun ember warna yang bekas kena cat, terus bekas terbakar, dan juga bekas wadah bahan-bahan kimia atau bahan yang berbau tajam, itu perlakuannya khusus, jadi harganya juga di bawah. Juga termasuk jenis PE ya, kalau plastik daunnya itu PE biasanya. Selain HD itu ada PE yang bekas, seperti saya katakan tadi, bekas sosis, bekas daging, bekas ikan, bekas udang. Itu kalau digiling nantinya itu kan akan berbau amis ya. Jadi itu walaupun bahannya sama-sama PE, tapi itu harganya di bawah ya, seperti itu. Nah selanjutnya tentang besi, sahabat rongsok. Untuk besi itu ada barang tertentu yang bisa dikatakan nggak laku ya. Walaupun laku itu harganya murah karena itu sekedar untuk campuran biasanya, tapi kalau kita kirim ke pabrik nantinya kalau ketahuan juga akan kena imbasnya, mungkin potongannya terlalu besar atau nantinya kalau dominan barang itu malah ditolak. Barang itu seperti bekas spring bed ya, jadi bekas spring bed di sini, mohon maaf saya nggak ada contohnya ya. Itu kan bahannya banyak kandungan bajanya ya. Terus juga kawat bekas bakaran ban ya, jadi kalau ban mobil itu ban motor itu dibakar kan itu nantinya ada kawatnya. Nah kawatnya itu nggak laku itu karena kandungan bajanya lebih banyak seperti itu.
Nah, selain itu juga yang perlu diwaspadai oleh sahabat rongsok ya, tentang barang-barang milik negara ya. Kalau untuk pemain besi ini biasanya sering orang menjual barang-barang milik negara, baik itu punya PLN, baik itu punya PT KAI, punya PGAM, punya dinas PU dan lain sebagainya ya, seperti itu. Walaupun yang menjual itu adalah pegawainya sendiri ya, sebagai contoh, ini hanya contoh, misalkan pegawai PLN atau PT KAI itu menjual barang yang katanya sudah nggak terpakai ke tempat sahabat rongsok, itu sebaiknya itu nggak usah diterima. Karena apa? Sedikit yang saya pelajari, yang saya tahu, bahwa kalau untuk barang-barang milik negara ya, itu setiap pelepasan aset negara ya, itu perlu diketahui oleh instansi terkait ya, dan juga Kementerian Keuangan, seperti itu ya. Jadi sekecil apapun aset negara, misalkan kayak bantalan kereta api atau ada paku untuk kereta itu, atau kampas rem kereta api ya, itu sama sekali tidak diperjualbelikan. Kalau toh itu dilelang ya, pelepasan aset negara, itu biasanya ada surat resmi dari instansi terkait, dalam hal ini PT KAI, dan juga di situ ada dari Kementerian Keuangan, seperti itu. Jadi jangan tergiur oleh keuntungan yang mungkin agak banyak, tapi resikonya justru lebih besar. Karena untuk daerah-daerah tertentu itu biasanya kalau untuk pemain besi itu persaingannya luar biasa, sahabat rongsok. Jadi saling menjatuhkan di antara pengepul itu biasanya banyak, saling menjebak dan lain sebagainya. Nah, selain daripada barang-barang milik negara, yang perlu diwaspadai adalah barang-barang curian. Barang-barang curian itu biasanya banyak di jenis logam ya, seperti misalkan tembaga, kuningan, aluminium, juga ada juga besi biasanya. Nah, contohnya misalkan ada seng rambu-rambu jalan itu ya, yang dilarang belok, dilarang berputar dan lain sebagainya, itu biasanya kan bahannya itu aluminium ya. Itu mungkin karena roboh segala macam, akhirnya diambil oleh pemulung ya, terus dijual tempat sahabat rongsok semua. Itu sebaiknya nggak usah diterima, karena itu barang milik negara. Dan juga untuk barang curian, misalkan lokasi sahabat rongsok dekat dengan proyek, misalnya seperti itu. Nah, otomatis kan di proyek itu biasanya orang-orang proyek itu sering menjual besi ke tempat sahabat rongsok ya. Nah, di situ ya, sebaiknya sahabat rongsok harus waspada seperti ini, karena ada proyek tertentu yang memang untuk besinya itu dilarang keluar sama sekali. Jadi memang besi-besi termasuk sisa, potongan dan lain sebagainya itu adalah aset daripada pemborong tersebut ya. Jadi siapapun dilarang menjual. Nah, nanti kalau misalkan ada salah satu tenaganya menjual ke tempat sahabat rongsok dan sahabat rongsok menerimanya, itu nanti kena imbasnya sahabat rongsok bisa dinyatakan sebagai penadah, seperti itu, walaupun barang itu sudah potongan ya. Terus barang-barang yang mencurigakan atau patut diduga itu merupakan barang curian, sebaiknya kalau sahabat rongsok curiga dengan itu, misalkan ada orang jual pagar, sepeda dan lain sebagainya ya, itu sebaiknya kalau sahabat rongsok belum mengenal orang tersebut ya, itu bisa sahabat rongsok minta identitasnya. Kalau sekarang ini zaman sudah canggih ya, itu bisa difoto ya identitasnya, atau minta fotokopi KTP-nya. Karena logikanya seperti ini, kalau memang dia itu barang hasil mencuri, tidak akan memberikan identitasnya, karena barang-barang seperti itu tidak menutup kemungkinan itu adalah hasil curian. Nah, pada sahabat rongsok lagi tenang-tenang di rumah ya kan, baru membeli sepeda ataupun becak ataupun
besi apapun itu ya, rupanya itu hasil curian. Nanti sahabat Rongso akan masuk ke penadah seperti itu perlu diwaspadai. Nah terus juga untuk tembaga yang tidak masuk akal, misalkan dalam jumlah besar ya, itu biasanya tembaga banyak bekas kabel telepon ya, terus tembaga yang hasil curian dari tower dan lain sebagainya ya, itu harap waspada. Karena apa? Persaingan itu kita nggak ngerti karakter orang-orang di sekitar kita, mungkin baik di depannya tapi di belakangnya dia ingin menjatuhkan kita ya. Kalau sahabat Rongso semua nggak hati-hati ya, itu otomatis akan beresiko seperti itu. Nah saya kira mungkin dari besi sudah, tadi dari plastik juga sudah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, usaha sahabat Rongso semua bisa semakin berkembang ya. Apapun ya, sedetil apapun, sekecil apapun akan saya sampaikan, akan saya bagikan kepada sahabat Rongso semua. Baik itu mungkin untuk saat ini itu pembahasannya masih seputar Rongso, nanti berikutnya tentang yang lain ya. Intinya saya akan tetap berbagi kepada teman-teman dan sahabat semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.